Keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar. Mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP. Saat itu Rudiana mau menentang Hotman Paris. Sebetulnya yang saya mau katakan di sini bahwa sebetulnya itu Rudiana masuk dalam jebakannya Bang Hotman Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini kali ini ya, giliran Aep yang akan dilaporkan tuh ya. Ya, tidak menutup kemungkinan Aep juga akan mendekam ke Prodeo ya. Kita harapkan sih seperti itu ya, sehingga kasus ini selesai dan 78 orang itu bebas ya, dengan digantikan sama Aep tuh. Rasain tuh ya. Jadi gimana video selengkapnya Smeton, dan Aep akan dilaporkan oleh pengacara ini. Kita saksikan, ini dia. Aep juga kau siap-siap. Saya akan polisikan kau. Saya Niko Kili-Kili akan polisikan kau. Dan pengembangan kasus siapa-siapa yang terlibat di belakang kau akan ditarik semuanya, akan diseret semuanya. Ya. Karena omongan kamu inilah yang membuat sehingga satu Indonesia ini jadi kacau balau. Tuh. Alamak, jangan keras-keras om. Iya, ntar Aep pipis di celana. Habis pipis ntar diminum sama Aep. Ini Aep nih udah nggak nyenyak bobo, udah nggak enak makan, udah nggak nikmat ngopi. Alah, ngerokok kesel. Udah pokoknya om. Kasian om, udah meriangan itu di kebun coklat. Jadi itu juga yang kita harapkan ya semua ya. Semoga si Aep akan segera mendekam di penjara. Kalau sudah laporannya masuk, ini akan diproses ya. Seperti kita tahu sekarang si R juga sudah tidak tahu kemana gitu kan. Kita lanjutin, ini dia pengacara yang luar biasa ya. Ini dia. Kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah sementara yang bela Peggy ini kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran Rp1 pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas. Ya kalau saya sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini, tapi sebaiknya lebih santun lah, terhormat, karena dia kan seorang public figure. Seorang public figure itu ditonton loh seluruh Indonesia ini. Jadi berikan contoh yang baik, edukasi yang baik terhadap anak bangsa ini. Saya ini hidup selalu positive thinking. Jadi bisa saja melalui tweetannya Nikita Mirzani, ya udah kita introspeksi diri juga. Kita lawyer, walaupun kita tidak salah ya, kita tidak tahu menau dia menyerang kita, membabi buta seperti itu, nggak tahu motivasinya apa, tetapi biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita, kan nanti masyarakat yang menilai. Kami tidak terlalu mau menyikapi dengan bagaimana, karena masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lihat ke depan. Itu ya, kenapa sih sebenarnya semua warga negara greget ya sama si Aep ini? Salah satu statement yang paling greget itu yang ini dia. Malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. 21 Agustus itu saya di Polres Pak. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Nah keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Sama sekali Pak Rudiana itu tidak benar. Tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Enggak pernah Pak. Tidak benar Pak, itu semua bohong Pak. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh dari Kapolda juga. Cuman diperiksanya di Polres Kerawang Pak. Udahlah Aep, tobat lah ya. Nggak usah buat statement-statement gak jelas lagi ya.
siap-siapin diri dulu ya. Ini nanti kan akan merasakan gimana rasanya di dalam sana gitu ya, yang luar biasa di situ. Mudah-mudahan sih kamu udah dikasih air kencing, air apa gitu kan, seperti yang lain gitu. Tapi netizen berharap sih akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang didapatkan oleh 78 orang itu ya. Jadi ini tanggapan juga pengacara yang luar biasa mengenai tanggapan si Aep tadi ya. Ini dia. Keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar, mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan tanpa dengan hormat, dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kabid Propam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau, Saka Tatal, sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Para penyidik-penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang peri kemanusiaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di 7 terpidana dan Saka Tatal. Rudiana Gugun dan Aris Papua. Itu ya, tapi menarik sebenarnya Sebeton ya. Ini salah satu statement dari pengacara juga ya, yang sangat menarik untuk kita simak ya, karena ini keren sekali pernyataannya ya. Jadi gimana video selengkapnya Sebeton? Ini dia. Saat Ibtu Rudiana mau menentang Hotman Paris, sebetulnya ya, saya mau katakan di sini bahwa sebetulnya Ibtu Rudiana ini masuk dalam jebakannya Bang Hotman Paris. Dia masuk dalam jebakannya, sehingga waktu dia dengan gagah perkasanya siap disumpah demi apapun dia siap, sumpah pocong pun dia siap. Itu kan keluar dari mulutnya sendiri. Nah, jangan sampai kita telodor. Ini saya bilang bahwa ini teledor. Sehingga pada saat ditantang oleh Saka Tatal yang hanya seorang kuli bangunan, malah ini Ibtu Rudiana, seorang perwira polisi, Kapolsek, nggak berani datang. Ya buktikanlah, sama-sama buktikan omongan di sini. Ya, coba kalau beliau datang, pasti gentle. Malah kita lihat kuli bangunan yang lebih gentle daripada beliau. Apa yang Abang melihat dari sebagai praktisi hukum pernah menangin kasus-kasus, memang Saka Tatal tidak bersalah Bang, makanya dia berani apa gimana? Dia nggak bersalah, makanya dia berani. Dia berani datang itu karena dia memang nggak bersalah. Ada pepatah bilang begini, takut karena salah, berani karena benar. Itu kan pepatah lama itu bilang gitu kan. Nah kita lihat hari ini Saka Tatal membuktikan perkataan dia berani pocong. Nah kita lihat nanti apakah kutuk itu nanti jatuh ke Saka Tatal dan keturunannya, atau kutuk itu nanti jatuh kepada Rudiana dan keturunannya. Kita lihat aja nanti. Tapi kan Abang sebagai praktisi itu dan pernah membebaskan seorang PG yang tidak bersalah, harus kan prosesnya juga ada aturan Bang, karena ini kan pidana, bukan maling yang tidak ngaku, harusnya berani untuk pocong. Gimana nih Bang? So kita lihat bahwa dengan adanya hari ini seluruh masyarakat Indonesia melihat suatu fenomena yang baru terjadi di Republik ini terkait sumpah pocong ini saya mau pastikan dan saya mau yakinkan kepada hakim yang akan memutuskan perkara Saka Tatal ini, tolong dipertimbangkan untuk keputusan sumpah pocong hari ini, karena di sini kita bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kan gitu, walaupun keputusannya nanti di hakim. Memang ini tidak diatur dalam undang-undang soal sumpah pocong ini, tetapi soal keberanian nyali untuk mempertanggungjawabkan pernyataan masing-masing. Nah, kita melihat di sini siapa yang berani dan siapa yang benar, kan begitu. Nah, kita lihat bahwa Saka Tatal dia nggak ragu-ragu untuk datang.
Karena saya yakin bahwa kalau anak ini tidak takut, saya yakin dia benar. Yo. Dugaan rekayasa itu rencana terjadi, Bang. Abang melihatnya gimana? Karena fakta-faktanya cara penangkapannya harusnya bukan dia yang nangkap, tapi dia nangkap, susah mengambil saksi-saksi yang kita anggap dugaan kepalsuan. Abang melihatnya gimana, Bang? Karena ada titik terang bahwa Lutfi Diana itu terlibat dan harus dimutasi atau dipidanakan. Abang, Ini selalu kita berbicara ada dugaan salah tangkap, ya, ada dugaan salah tangkap. Masyarakat Indonesia dibuat bingung, dibuat menjadi rusuh di medsos gara-gara omongannya si Ayep ini. Oleh sebab itu karena pernyataan Ayep ini kan, sehingga Ibtu Rudiana ini menangkap 8 orang, 3 dijadikan tersangka, kan begitu. Dan 8 orang ini akhirnya harus menjalani proses yang sangat luar biasa. Dia harus menjalankan pidana seumur hidup. Yang 7 orang, yang 1 saya katakan sedang mencari keadilan walaupun dia sudah bebas, kan begitu. Nah, makanya biang kerok dari semuanya ini adalah Ayep yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong, merugikan banyak pihak, termasuk klien saya, Peggy Setiawan. Kalau masih ada yang bilang bahwasanya mengubah kasus Vina menjadi kasus laka lantas adalah untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya, mengaburkan kasus yang sesungguhnya, ingatkan mereka, bos, kasus ini awalnya adalah laka lantas dan itu sudah ada sketnya sendiri dan sudah close case. Justru yang merubah ini menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa adalah Rudiana. Jadi justru seharusnya kita yang bertanya kepada kalian, apa jangan-jangan kalian ini buzzernya Rudiana? Karena kasus ini awalnya memang laka lantas begitu. Tapi kenapa mereka begitu bebalnya tetap meyakini ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa? Ingat-ingat kata saya, menasehati orang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menasehati orang yang pernah dibodohi. Karena orang bodoh egonya rendah dan orang yang pernah dibodohi itu egonya tinggi. Jadi segitu aja video Smithon ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru ya tentang perkembangan kasus Vina ini. Terus kita awasi ya kasus ini gitu. Tujuan kita itu sebenarnya di akhir tujuan kita adalah bagaimana tujuan 8 orang itu bisa dibebaskan dan mendapatkan kebebasannya sebebas-bebasnya ya. Tetap jaga persatuan kita ya. Dan selalu saya ingatkan Smithon ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video Smithon, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.